2023 telah berlalu. Kondisi perekonomian selalu berada di bawah bayang-bayang isu ketidakpastian global. Bagaimanakah kondisi perekonomian Padang Lawas sepanjang tahun 2023? Pada tahun 2023, perekonomian Padang Lawas tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 5,14%. Angka ini mengalami akselerasi dibandingkan tahun 2022 yang hanya mampu tumbuh sebesar 4,61%. Pada tahun 2023, Kabupaten Padang Lawas tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi kedua Sumatera Utara setelah Kabupaten Deli Serdang yang mampu tumbuh sebesar 5,34%. Sebagai catatan bahwa 5 besar kabupaten tertinggi pertumbuhan Sumatera Utara, 3 diantaranya diisi oleh kabupaten yang berasal dari Tapanuli bagian selatan, yaitu Padang Lawas, Tapanuli Selatan, serta Kota Padang Sidempuan. Untuk regional Tapanuli bagian selatan, Kabupaten Padang Lawas tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi senilai 5,14%, disusul oleh Kabupaten Tapanuli Selatan yang tumbuh sebesar 5,11%, dan Kota Padang Sidempuan tumbuh sebesar 5,09%. Ketiga kabupaten kota ini tercatat mengalami pertumbuhan lebih tinggi dari pertumbuhan Provinsi Sumatera Utara yang hanya mampu tumbuh sebesar 5,01%. Untuk nilai produk domestik regional bruto kita, pada tahun 2023 berdasarkan harga berlaku, tercatat bahwa produk kita senilai 16.127 miliar atau senilai 16,1 triliun, dan berdasarkan harga konstan tahun 2010 senilai 9.197 miliar atau senilai 9,2 triliun rupiah. Jika kita tinjau berdasarkan lapangan usaha, maka lapangan usaha pertanian masih menjadi penyumbang utama produk domestik regional Kabupaten Padang Lawas yang mencapai 51,41%. Kemudian disusul oleh industri pengolahan yang menyumbang sebesar 16,52%, kemudian konstruksi menyumbang sebesar 15,11%, dan perdagangan menyumbang sekitar 6,34%, dan sisanya disumbang oleh gabungan lapangan usaha yang lainnya. Kemudian, jika kita lihat pertumbuhan produk domestik regional kita, terlihat bahwa lapangan usaha transportasi dan perdagangan memiliki pertumbuhan tertinggi, yaitu 9,44%. Hal ini didorong oleh pertambahan jumlah moda dan jalur transportasi dari Padang Lawas ke kota lain di sekitar Kabupaten Padang Lawas seperti Bukit Tinggi, Padang, Pekanbaru, dan lain-lain. Selain itu, mobilitas tinggi masyarakat Padang Lawas pada tahun 2023 karena adanya beberapa kegiatan besar sepanjang tahun 2023 seperti Hari Santri Nasional yang dirayakan selama seminggu, Palas Expo, MTQ, serta persiapan pelaksanaan pemilu, yaitu Pileg dan Pilpres, turut mendorong mobilitas penduduk Padang Lawas pada tahun 2023. Kemudian, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makanan minuman juga tumbuh sebesar 8,53%. Hal ini didorong oleh konsumsi pemerintah karena masih mengadakan rapat di hotel serta pertambahan jumlah penyedia makan minum sepanjang 2023 seperti kafe dan restoran. Kemudian, jika kita kaji sumber pertumbuhan yang 5,14% tadi, terlihat bahwa sektor pertanian masih menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar yang menyumbang senilai 2,84% dari total pertumbuhan 5,14%. Kemudian lapangan usaha konstruksi juga menyumbang 0,93%, industri pengolahan menyumbang pertumbuhan sebesar 0,48%, dan transportasi dan pergudangan serta jasa perusahaan yang tadinya memiliki pertumbuhan tinggi justru tidak memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pertumbuhan karena share-nya sangat kecil terhadap total PDRB Kabupaten Padang Lawas. Kemudian, jika kita tinjau berdasarkan PDRB pengeluaran, berdasarkan distribusinya,
Pengeluaran rumah tangga atau domestic consumption masih menjadi sumber utama, yaitu menyumbang sebesar 44,04%. Konsumsi makanan dan minuman serta rokok masih menjadi sumber dominan dari sumber 44,04% tersebut. Kemudian, komponen yang kedua terbesar adalah net ekspor sebesar 28,17%, di mana ekspor produk turunan kelapa sawit kita serta getah karet masih menjadi penyumbang utama. Kemudian, yang terbesar ketiga adalah produk pembentukan modal tetap bruto atau PMTB, yaitu sebesar 21,07%. PMTB ini berupa bangunan dan non-bangunan seperti kendaraan, alat produksi, dan tanaman belum menghasilkan. Kemudian, jika kita lihat lajunya, net ekspor yang tadi memiliki cukup besar porsi terhadap PDRB ternyata memiliki pertumbuhan yang sangat tinggi, yaitu sekitar 9,31%. Ekspor industri kelapa sawit kita yang masih positif, serta perlambatan impor turut menjadi penyebab utama tingginya net ekspor pada tahun 2023. Salah satu yang menyebabkan impor kita mengalami perlambatan pada tahun 2023 adalah di mana defisit konsumsi beras kita menurun. Pada tahun 2022, defisit konsumsi beras kita tercatat sekitar 18.000 ton, turun menjadi sekitar 8.000 ton pada tahun 2023. Kemudian, lembaga non-profit atau LNPRT juga mengalami akselerasi pertumbuhan, yaitu sebesar 7,95%. Perlu saya jelaskan bahwa LNPRT kita ini terdiri dari lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan, serta partai politik. Di mana kita ketahui bahwa sepanjang tahun 2023 aktivitas partai politik sangat masif sehingga ikut mendorong pertumbuhan dari komponen LNPRT ini. Kemudian, komponen pembentukan modal tetap bruto atau PMTB tumbuh sebesar 6,36%. Dan konsumsi pemerintah masih menjadi catatan karena tumbuh negatif sepanjang tahun 2023. Jika kita tinjau berdasarkan sumber pertumbuhannya, konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar terhadap total pertumbuhan PDRB kita, yaitu sebesar 1,94% dari total pertumbuhan 5,14% pada tahun 2023, dan diikuti oleh net ekspor yang menyumbang pertumbuhan sebesar 1,89%, kemudian PMTB menyumbang pertumbuhan sebesar 1,52%. Komponen lainnya seperti LNPRT yang memiliki sumbangan yang relatif kecil terhadap PDRB karena perannya terhadap struktur PDRB kita sangat kecil. Lantas bagaimanakah potret perekonomian Padang Lawas pada tahun 2024? Ada beberapa catatan penting yang harus kita ketahui sepanjang tahun 2023. Yang pertama, harga komoditas sawit yang masih sangat tinggi pada tahun 2023. Dan yang kedua, harga pupuk mulai turun pada pertengahan tahun 2023. Kedua hal ini akan menyebabkan masyarakat petani, tentunya kelapa sawit, melakukan pemupukan pada tahun 2023 dan dampaknya akan terasa pada tahun 2024. Selain itu, produktivitas kelapa sawit di Padang Lawas masih bisa kita maksimalkan, karena memang produktivitas belum maksimal sepanjang tahun 2023. Kemudian, dari segi pengeluaran, bisa kita lihat bahwa struktur bantuan sosial pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Oleh karena itu bisa kita pastikan bahwa sepanjang tahun 2024, konsumsi masyarakat akan mengalami perbaikan. Oleh karena itu, melihat fakta-fakta di atas, maka kita sangat yakin bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 akan lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi sebelumnya, yaitu pada tahun 2023. Sebagai tambahan, Bapak Ibu sekalian, BPS Kabupaten Padang Lawas telah merilis satu publikasi, yaitu Kabupaten Padang Lawas dalam angka 2024 pada tanggal 28 Februari 2024. Bapak Ibu sekalian sudah bisa mengakses di website kami, yaitu padanglawas.bps.go.id. Dan akhir kata, data itu sangat mahal, tetapi membangun tanpa data jauh lebih mahal. Sekian dan terima kasih.